Imaduddin bersama gerombolannya ingin menjadi Habib namun gagal, sebab ditolak. Iya, karena mereka bukan zuriat Nabi Muhammad Rasulullah. Beberapa kali Imaduddin mencoba untuk menjadi pejabat, dengan mencalonkan dirinya dan meminta bantuan serta dukungan sejumlah tokoh habaib di Indonesia, juga ditolak. Karena Imaduddin tahu betul pengaruh habaib di Indonesia terhadap masyarakat, khususnya umat muslim itu besar dan luas sekali. Sehingga Imaduddin berusaha mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh habaib, agar dirinya mendapatkan banyak perolehan suara sehingga harapan menang tercapai. Habaib yang dia maksud dan dituju menolak keinginan Imaduddin tersebut. Dari berawal inilah Imaduddin sangat kesal, bahkan marah kepada habaib. Dua keinginannya, jadi habib dan pejabat daerah, gagal tidak berhasil dia dapatkan. Makanya Imaduddin lantas memunculkan isu tesis, dan menyerang nasab Ba'alawi serta habaib. Balas dendam Imaduddin sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, dan dirancang sedemikian rupa terstruktur sistematis. Sebelum Imaduddin melakukan itu, dia mencari orang-orang yang sama nasibnya seperti dirinya itu. Dirangkul didekatilah mereka, dan akhirnya bersatu. Imaduddin yang maju terdepan dengan tesis sampahnya itu, kawan-kawan yang lainnya berada di belakang dia menjadi tim hore yang menggonggong di semua media sosial, khususnya Facebook. Segala macam cara Imaduddin dan juga para gerombolannya terus dilakukan. Satu demi satu masalah dan isu dimunculkan, dengan judul masih yang sama, nasab. Ditolak secara tegas keinginannya menjadi Habib oleh pihak Robitoh Alawiyah, atau RA. Makanya lembaga pencatatan nasab itu pun tidak lepas diserang dan difitnah habis-habisan. Kemudian Imaduddin bersama gerombolannya itu setelah ditolak jadi Habib oleh RA, mereka lari ke Wali Songo, dan membentuk sebuah kelompok kecil yang mengatasnamakan Wali Songo dan lembaga nasabnya. Dibuatlah banyak catatan-catatan palsu tentang nasab dan sejarah yang berkaitan dengan Wali Songo, yang kemudian ada dikaitkan dihubungkan dengan pribadi mereka, silsilahnya. Dan mereka juga tidak lepas membawa isu sektarian juga Nusantara, untuk menyerang siapa saja yang bertolak belakang berseberangan dengan misi-visi keinginan mereka. Mereka juga kemudian memunculkan serta membawa-bawa pribumi, dan menyeret sejumlah ulama-ulama atau kiai, termasuk organisasi Nahdlatul Ulama, NU, yang lantas mereka benturkan dengan umat muslim dan para habaib di Indonesia. NU habis dirusak dan diacak-acak oleh Imaduddin dan gerombolannya tersebut. NU direndahkan, dihinakan, dilecehkan kehormatan kemuliaannya, kiai-kiai dan warga NU-nya banyak dikafirkan oleh mereka, sama seperti gerombolan Wahabi yang biasa mengkafirkan. Masalah ini tidak akan selesai sampai kapanpun juga, selama Imaduddin masih hidup dan gerombolannya masih ada aktif. Mereka itu sama seperti gerombolan ISIS di Irak dan Suriah. Bedanya, jika ISIS selain mengkafirkan, mereka juga memakai kekerasan fisik dan juga senjata. Imaduddin serta gerombolannya tidak, hanya dengan kata-kata ucapan kalimat saja, namun sama-sama mengkafirkan, menyerang umat muslim dengan ucapan dan fitnah. Pada tulisan Dr. Hanifah sebelumnya, dia mengkritik habis-habisan Kiai Haji Imaduddin yang tidak mau menerima fakta kebenaran dan bukti valid, yang menyatakan bahwa Ba'alawi memang keturunan Nabi yang sahih. Jika orang merasa dirinya benar dan jujur, apalagi ini mengaku sudah membuat karya tulis ilmiah, penelitian, kajian dan tesis, seharusnya itu yang baik, bermoral, menunjukkan akhlak terpuji. Adab yang hebat adalah, dia berani untuk mengkaji hasil penelitian atau karya tulis ilmiahnya atau tesisnya, dengan orang lain yang berilmu dan faham di bidangnya. Siap bersedia untuk diskusi, mendiskusikan, hasil karyanya tersebut dengan pihak siapa manapun juga. Dan dia bisa mampu menyampaikan menjelaskan semua isinya dengan baik di hadapan orang-orang berilmu. Tapi kalau orang tersebut justru sebaliknya, dia malah kabur terus, menghindar dari orang-orang yang faham di bidangnya dan yang berilmu. Tidak mau menolak untuk duduk bersama dalam diskusi, dan mengkaji hasil penelitian atau karyanya tersebut, yang seperti ini namanya goblok superdungu idiot akut. Semuanya palsu, menipu, bohong. Cuma klaim semata dari diri pribadinya sendiri. Hanya berani kuar-kuar di atas panggung, di hadapan orang-orangnya sendiri dan pendukungnya yang sangat bodoh-bodoh juga fanatik buta. Itulah seorang Imaduddin al-Kadzdzab al-Munafiq al-Wahabi. Sudah terbuktilah di kehidupan nyata, Imaduddin pembohong besar. Tesis itu wajib diuji dan validasi. Disampaikan dan dijelaskan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dan atau kepada pihak yang terkait, tergantung dari judul dan isi tesisnya apa. Bukan malah ngaku sudah buat tesis namun disembunyikan, tidak mau diuji dan divalidasi isinya. Dalam dunia pendidikan serta penelitian, tidak ada yang semacam itu. Semua harus terbuka dan disampaikan, diuji dibahas bersama orang-orang yang berhak atasnya. Kebenaran itu bukan kata menurut dirinya secara pribadi, akan tetapi harus dari pendapat juga penilaian orang-orang lainnya. Hanya orang gila dan dungu idiot akut yang percaya begitu saja kepada Imaduddin, juga tesisnya tersebut. Makanya pantaslah jika pihak Ba'alawi, para habaib juga Robitoh Alawiyah tidak mau menanggapi Imaduddin dan tesisnya. Sampah itu, tidak perlu ditanggapi serius, apalagi harus dilawan dengan antitesis.
Buktikan dahulu jika itu benar tesis. Silahkan Imaduddin uji kompetensi validasi atas semua isinya, dari apa yang dia sebut tesis karya ilmiah penelitiannya itu. Sampai mati juga itu si Imaduddin tidak akan pernah mau dan tak akan berani melakukannya. Sebab dalam hatinya dia berkata sendiri jujur mengakui, bahwa itu bukanlah tesis, namun hanya tulisan biasa yang hasil dari menyalin atau copy paste dari internet, tapi si Imaduddin gengsi besar. Orang-orang yang pintar cerdas, hanya akan menertawakan si Imaduddin dan tesis sampahnya tersebut. Sangat tercela dan hina itu si Imaduddin di hadapan orang-orang berilmu. Saya pribadi saja menertawakan itu, dan berani mengatakan tesis sampah. Apanya yang ilmiah dan Ibu, bapak punya keluarga yang sudah meninggal. Saya yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Mas Kodi inna rahmatan kalima fi inna kalima malaikat maut. Nukar nakir al-kuli inna rahmatan dunia wal akhirat. Gufron. Insya Allah. Yang penting kita istiqomah.